Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kuliah aplikasi komputer. Untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan sedikit belajar tentang fitur yang sudah kita dapatkan gitu. Sebenarnya sudah kita dapatkan, tinggal diaktifasi aja gitu ya. Terkait dengan Google Suite. Jadi setiap kalian mempunyai NIM yang universitasnya itu atau instansi pendidikannya itu sudah bekerja sama dengan Google, maka akan dibekali dengan beberapa aplikasi bawaan dari Google, yaitu Google Suite. Salah satu fitur yang terkenal dari Google Suite adalah storage dari drive yang unlimited begitu ya. Jadi kalau drive biasa itu Google Drive biasa itu cuma sampai 15 GB, untuk Google Drive Unlimited itu sampai namanya unlimited tidak terbatas begitu. Oke, bisa kita cek perbedaannya ya. Bagi mahasiswa sekalian yang belum mempunyai Google Suite, diharap untuk aktivasi terlebih dahulu untuk Google Suite-nya ya, atau email student-nya. Caranya cukup mudah, yaitu kalian masuk ke web Biro TI UMS, btiums.ac.id gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pelayanan email student ini, kemudian isi ajuan begitu ya. Nah, tinggal diisi, nanti aktivasinya akan membutuhkan waktu 1x24 jam untuk email SSO-nya begitu. Nah, ini juga sebagai tugas, jadi tugasnya adalah silahkan aktivasi email kalian masing-masing begitu ya. Yang nantinya untuk beberapa tugas ke depan akan saya upload di Drive, sehingga saya asumsinya ketika kalian sudah aktivasi ini, mau tidak mau kalian hanya bisa mengakses Drive yang saya buat dengan email student UMS begitu. Oke. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu perbedaan dari Google Suite biasa gitu ya, email biasa, Gmail biasa, Gmail biasa dengan Gmail yang sudah dilengkapi dengan Google Suite begitu. Jadi kalau Gmail biasa itu biasanya masuknya ke sini, mail.google.com atau gmail.com bisa juga begitu. Nah, ini email biasa ya, Gmail biasa begitu. Nah, untuk email UMS sendiri kita bisa masuk ke alamat email, yaitu surel.ums.ac.id. Nah, nantinya harus login, tapi ini udah otomatis login tuh ya. Nah, kita pahami dulu perbedaannya ya. Fitur-fiturnya ada di bagian sini. Ini ada titik 9, ini sebenarnya Google Apps ya. Kita klik di sini, maka kita akan melihat beberapa Google Apps yang sudah disediakan oleh Google Suite yang terkoneksi dengan institusi pendidikan dengan beberapa fiturnya, yaitu ya seperti ini begitu ya. Gitu ya. Ini fitur-fitur standar sebenarnya, kecuali Google Current ini tidak ditemukan di Google Apps yang biasa ya. Kita cek. Nah, tidak ada ya Google. Nah, kemudian di sini ada juga beberapa fitur kayak Classroom, Cloud Print, Get Plus ini untuk membuat diagram gitu. Art Collection sama semuanya gitu. Nah, itu untuk perbedaannya gitu ya. Nah, berikutnya kalau kalian sudah mempunyai email ini, kalian bisa menggunakan beberapa fitur, diantaranya yaitu Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, yang sebenarnya sama untuk penggunanya seperti Microsoft Office ya, tapi bedanya adalah dia itu harus online
mereka harus diakses secara online. Jadi kalau ada yang pernah dengar, ada namanya yaitu Chromebook. Nah, Chromebook laptop. Ada yang pernah dengar Chromebook laptop? Ya, Chromebook laptop ini sebenarnya laptop yang kemudian diisi operating system berupa Chromebook. Jadi semua fiturnya harus diakses secara online. Jadi aplikasi-aplikasinya itu harus diakses secara online. Jadi harus online terus begitu. Nah, di sini ada Google Drive, Google Docs. Kita buka Google Drive, Google Drive. Kemudian di sini ada juga Google Sheets, Google Slide, gitu ya. Jadi kalau kita meeting, biasanya orang terkenalnya pakai Zoom ya. Kita bisa pakai namanya Google Meet ini kalau kita mau meeting, gitu ya. Atau kalau mau video call bisa kita pakai Google Duo. Di sini ada Google Chat, ini aplikasi chatnya dari Google, gitu. Ada Google Duo sebenarnya hampir sama. Sebenarnya ada Google Duo atau Google Meet, kemudian digabung kayaknya Google, karena fiturnya hampir sama ya, saling memakan pangsa pasar sehingga diganti Google Meet aja begitu. Terus ini ada Google Group, YouTube itu juga sudah masuk Google Apps ya. Jadi kalau kalian itu punya Gmail, sebenarnya sudah punya persenjataan yang cukup untuk menjadi seorang YouTuber atau menjadi pengajar atau buka channel sendiri, koleksi foto dan lain-lain. Nah, di sini ada Google Form untuk membuat formulir. Di sini. Kemudian di bawah lagi ada Google Keep untuk catatan ya. Kalau beberapa aplikasi Android, terutama kalau nggak salah Samsung apa ya, ada namanya Google Keep. Ya, Google Keep ini untuk catatan, note gitu, yang bisa bisa tersinkronisasi kemanapun akun kalian semua itu di loginkan. Ada Google Earth, di sini ada podcast, Classroom. Nah, Classroom ini kayak semacam, kalau kita pakainya itu Schoology gitu ya, kita pakainya. Kalau di Google ada Google Classroom ini. Kemudian karena universitas kita mempunyai standar tersendiri terkait dengan kurikulum, makanya kita pakainya Schoology begitu, bukan Google Classroom sementara. Itu. Nah, di sini ada Google Keep untuk catatan tadi ya, take notes. Jadi kalau kalian bikin note kemudian disinkronisasi, jadi kalian nggak perlu repot-repot membuat mindah-mindah catatan. Kalau kita bikin catatan di sini begitu ya, kemudian di device yang kita pegang, gawai yang kita pegang, kemudian kita loginkan akun kita, maka secara otomatis, dan kita install Google Keep ini, secara otomatis kita tersinkronisasi datanya begitu. Jadi tidak perlu pindah ke sana ke sini gitu, karena sudah tersinkronisasi secara otomatis. Nah, di sini ada Google Drive ya. Google Drive ini tempat untuk menyimpan ya, sama seperti Drive. Kalau ibarat kata harddisknya Google lah. Jadi Google memberikan kalian storage atau harddisk gratis. Bukan harddisk juga sih. Tempat, kalau nyebutnya sih lebih tepatnya drive ya, bukan harddisk. Harddisk itu jenisnya. Kita mendapat drive gratis gitu ya, unlimited gitu. Saya sudah memakai sekitar 6,9 gigabyte ya yang terpakai begitu ya. Beda kalau kita menggunakan email biasa, kita buka gitu ya. Di mana ya? Bentar. Di sini. Nah, nanti di bagian sini akan keluar. Nah, di sini. Bedanya di sini gitu. Saya zoom ya. Nah, kalau kalian memakai Gmail biasa, kalian akan dibatasi sampai 15 GB use. Jadi pemakaiannya maksimal 15 GB. Kalau pengen nambah harus buy storage. Tinggal
beli mau yang tahunan dan berapa kapasitasnya. Ini untuk Gmail biasa. Di sini ada Google Drive ya. Nantinya setiap kita membuat Google Docs, sini ya. Ini beberapa file yang sudah saya simpan sebenarnya. Kalau kalian membuat sebuah dokumen ya, kita membuat dokumen gitu, blank. Nah, fitur-fiturnya hampir sama dengan Microsoft Word sebenarnya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan ini juga. Hampir sama. Ya, sama sebenarnya. Tapi bedanya adalah dia harus diakses secara online dan beberapa add-ons-nya bisa ditambahkan gitu ya. Jadi tidak sekedar offline gitu. Makanya Microsoft kemudian melakukan inovasi dengan meluncurkan Office 365. Oke. Ini untuk Google Docs. Nah, Google Sheet pun begitu. Ini kayak Excel-nya Google begitu ya, kalau sederhananya menyebutnya Excel-nya Google. Di sini tetap yang berbeda ada add-ons-nya ini. Add-on ini sebenarnya aplikasi yang ditambahkan. Jadi tinggal di add beberapa aplikasinya. Close. Nah, ini ada Google Slides. Google Slides ini adalah PowerPoint-nya Google. Jadi kita bisa membuat sebuah file untuk presentasi lewat Google Slide ini gitu. Nah, di Meet kita bisa membuat sebuah meeting. Jadi kalau terkenalnya kita pakai Zoom kan pakai Zoom itu mempunyai keterbatasan, yaitu maksimal 40 menit jika tidak berbayar. Jadi kalau berbayar bisa unlimited dengan maksimum user sampai 320. Nah, kalau yang ini user sampai 100 ya. Jadi ada perbedaannya sebenarnya antara Google Meet. Google Meet pun tetap ada yang berbayar, tapi yang gratis pun sebenarnya sudah banyak sekali fiturnya begitu ya. Jadi tidak perlu kita pakai Google Meet yang berbayar gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa coba untuk Google Meet, jadwalnya nanti menyusul begitu. Jadi ada 6 kelas sekitar 120 orang ya, 120 nanti kita bisa online bareng gitu. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada Google Form gitu ya. Kita pengenalan beberapa. Google Form ini untuk membuat formulir. Jadi kita biasanya membuat formulir itu, contoh formulir itu seperti ini. book.com. Nah, contoh formulir itu seperti ini gitu ya. Login seperti ini namanya, ini formulir untuk login ya. Nah, kalau buat akun baru ini namanya formulir untuk pendaftaran. Nah, Google bisa membuat sebuah formulir untuk pendataan. Misalkan kalian membuat sebuah survei online begitu ya, atau ingin membuat sebuah quiz online, sebenarnya bisa dibikin lewat Google Form seperti ini. Tinggal kita masukkan judulnya, kita tinggal pilih pertanyaannya di sini, kita taruh pertanyaan di sini, kemudian jawabannya mau apakah dia short answer, apakah dia berupa paragraf panjang yang kita pilih dengan paragraf, atau multiple choice. Jadi multiple choice gitu, pilihan ganda gitu ya. Kemudian checkbox, banyak pilihan, kemudian drop down itu ya seperti ini drop down namanya. Klik ya. Nah, itu namanya drop down. Kemudian file upload, jadi kalau misalkan ingin membuat sebuah form yang membutuhkan file, kita bisa pakai file upload ini begitu. Nah, di sini ada linear scale, multiple choice grid, checkbox grid gitu. Juga bisa date, misalkan ingin membuat membuat form yang bentuknya tanggal lahir, bisa pakai date, dan kemudian kalau time misalkan untuk waktu. Itu untuk pengenalan Google Suite ya. Tugas pertama adalah silakan aktivasi Google Suite-nya, yaitu dengan tadi aktivasi email WMS-nya. Dan untuk itu silahkan
nanti submit, bukan submit, lebih tepatnya apa ya, saya akan berikan beberapa bahan begitu ya untuk dibuat, tapi kemungkinan pertemuan ke depan. Untuk sementara silahkan diaktifasikan emailnya agar nanti lebih mempermudah, dan itu sebenarnya sebuah keharusan ya, itu akan dipakai sampai lulus, bahkan mungkin setelah lulus pun masih dipakai gitu. Jadi tugasnya itu pertama aktivasi email UMS. Begitu kiranya untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu untuk pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.